Ya, selamat siang semuanya. Nah, kita kembali lagi di lab inter 2. Itu kita masih materi yang sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang accounting for income tax. Nah, accounting for income tax ini kita akan bahas 2 problem lagi. Seperti biasa aku sudah ada jawabannya sehingga videonya tidak terlalu lama, karena ini kan 2 problem ya. Tapi di sini aku udah buat hitungannya gitu supaya lebih jelas. Nah, yang pertama Supermenko itu perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Nah, dia mau rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, kita harus lihat dulu dia itu diminta tahun berapa. Dia diminta tahun 2021. Berarti nanti kalau ada yang tentang 2019-2020, nah itu akan mempengaruhi 2021-nya gitu. Nah, yang pertama, perusahaan mengalami tuntutan hukum. Nah, tuntutan hukum ini semacam semacam biaya denda gitu ya terkait paten. Jadi dia tuh ada kalah dan harus bayar 51.000 untuk biaya persidangannya. Nah, biaya ini dibebankan perusahaan dalam biaya laba rugi. Nah, di sini aku udah tulis biaya denda. Nah, yang 51.000 ini sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam tidak boleh diakui beban ya. Kalau menurut perpajakan dia itu tidak boleh diakui beban. Itu. Dan dia itu permanen. Makanya dia dimasukin ke permanent difference sebagai litigasi dan dia sebesar semuanya yaitu 51.000 itu aja ditaruh langsung gitu. Nah, yang kedua, perusahaan memiliki sebuah mesin cetak. Ya, jadi ini mesin itu seharga 400.000. Nah, dia tuh belinya 19 Mei 2021, berarti tahun ini ya. Berarti nggak ada, belum ada DP tahun-tahun sebelumnya. Nah, mesin ini disusutkan dengan garis lurus selama 10 tahun oleh perusahaan tanpa nilai sisa. Nah, menurut perpajakan dia tuh harusnya saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda, terus termasuk ke dalam kelompok 2. Nah, di sini aku juga udah taruh nih di sheet yang ke berapa nih? 5. Itu ada golongan-golongannya. Ini ada tahun-tahunnya juga ya. Jadi kalau golongan 2 ini kan di soal tadi dibilang kelompok 2 ya atau golongan 2. Nah, berarti dia itu 8 tahun ya. Ini dalam tahun, berarti dia 8 tahun. Nah, berarti kita yang komersil dulu ya, berarti yang menurut perusahaan dia itu kan tadi metode garis lurus. Garis lurus. Garis lurus ini dia bilang 10 tahun umur manfaatnya. Berarti 400.000 kita langsung bagi 10 aja karena dia nggak ada nilai sisa. Dikali dengan 7/12 itu dari 19 Mei 2021. Berarti kita hitung aja 19 Mei sampai 31 Desember. Berarti Mei nggak dimasukkan kan. Berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7/12. Terus ini perkalian biasa aja gitu. Nah, terus kalau fiskal berarti kan dia metode menurun ganda. Kita cari dulu rate-nya. Rate-nya berarti 200% dibagi dengan 8. Yang tadi kita golongan 2 kan 8 tahun ya ini. Gitu. Berarti nanti langsung aja 25% kali 400.000 kali 8/12. Kenapa 8/12? Karena perpajakan itu nggak mau yang 1 sampai 15 itu awal bulan, 15 sampai 31 itu akhir bulan itu nggak. Makanya 19 Mei tetap dihitung 1 bulan. Jadi dari Mei sampai Desember itu 8 bulan. Oke, ini perkalian biasa. Nah, berarti bedanya kita tinggal kurangin aja. Itu hasilnya 43,333. Ya, berarti nanti masuk ke sininya sebagai temporary difference, depresiasi mesin, itu 43,333 yang tadi kita dapat, dan itu DTL. Kenapa DTL? Karena fiskalnya lebih besar kan, dan ini berhubungan dengan beban. Kalau beban, jika lebih besar fiskal, maka DTL, karena semakin mengurangi income kan, kalau beban semakin besar, berarti income-nya semakin berkurang. Gitu. Dan ini masuk ke temporary. Nah, ini masuk ke temporary difference, depresiasi mesin, dan
Tulisan 43333 gitu. Oke, nah nomor 3, perusahaan juga memberikan garansi untuk produknya. Biaya yang harus dikeluarkan itu $20 per album. Nah, perusahaan berhasil menjual 12.000 unit album. Perusahaan memperkirakan sebanyak 30% dari album yang dijual akan diklaim. Namun ternyata hanya 60% dari total penjualan yang diklaim. Nah, kalau kalian perhatikan, itu yang diperkirain atau yang diestimasikan 30% nih. Dari album yang dijual, berarti dari total penjualan, ini juga 60% dari total penjualan. Ya, ini dari album yang dijual. Nah, berarti lebih besar mana? Lebih besar yang aktualnya dong, justru yang 60%. Nah, oleh karena itu, makanya tidak dikoreksi. Kenapa? Karena lebih besar aktual klaimnya daripada estimate klaimnya gitu. Oke, semoga ini nggak kekecilan ya Excel-nya. Oke, sekarang kita ke yang nomor 4. Kalau tidak dikoreksi di sini juga nggak ada ya. Oke, nomor 4 itu perusahaan mengirim karyawan nih untuk perjalanan bisnis. Nah, pas jalan nih, si karyawan bawa istri dan 2 orang anak. Nah, biayanya itu untuk dewasa 5.000, anak-anak tuh setengah. Nah, yang boleh masuk ke travel expense itu cuman karyawan yang bersangkutan. Ini menurut perpajakan ya maksudnya ya. Yang menurut perpajakan boleh masuk itu travel expense hanya karyawan bersangkutan. Berarti yang tidak boleh masuk istri dan anak-anak. Istrinya ada 5.000, tadi harganya yang orang dewasa nih, yang 5.000 ini. Dan anak-anak itu setengahnya. Setengah dari orang dewasa. Berarti 5.000 ini sama 5.000 bagi 2 dikali 2 anak. Tadi kan ada 2 orang anak nih. Jadi 1 istri dan 2 orang anak. Jadi semuanya 10.000. Nah, 10.000 ini akan kita koreksi sebagai permanent difference di sini. Biaya perjalanan 10.000. Tuh. Nah, dia ini plus ya tandanya. Kenapa plus? Karena expense yang diakui perusahaan itu sebenarnya tidak usah diakui gitu menurut perpajakan. Nah, karena bebannya berkurang, maka dia akan menambah income. Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Penjualan yang terjadi pada tahun 2021 hanya penjualan tunai dan cicilan. Oke, terus dia bilang penjualan tunai itu 450. Terus penjualan cicilannya 30% dari penjualan tunai. Nah, penjualan cicilan itu 3 kali dibayar dengan jumlah yang sama. Dan dimulainya pada tahun 2021. Berarti tahun 2021 kan tahunnya sekarang kita lagi rekon nih. Nah, berarti dia baru 1 kali pembayaran cicilan, logikanya gitu. Nah, terus diketahui pula perusahaan menerima uang 87.000 nih pada tahun 2021 untuk pembayaran piutang yang timbul pada tahun 2020. Nah, ternyata dia juga ada 87.000 penerimaan piutang. Jadi penjualan totalnya itu kita tambahin, kita cari dulu penjualan tunainya itu kan dia bilang 450 nih, ini. Takut kekecilan. Nah, ini 450.000 nih yang penjualan tunai. Nah, habis itu dia ada penjualan cicilan 30% dari penjualan tunai, berarti 30% kali penjualan tunai. Dapat keduanya kita tambahin untuk dapat si total penjualan. Ya. Habis itu dia itu bilang dia terima uang nih 87.000 atas pembayaran yang timbul di 2020. Jadi piutang kemarin itu dibayar di tahun ini. Nah, aku udah tulis di sini, berarti pas 2020 dia kan berarti DTL ya. Kenapa? Karena kalau kita ringkas nih, kalau kita rangkai, berarti di tahun 2020 nih ceritanya di 2020 berarti komersialnya dia kan ngakuin revenue, dia udah ngakuin revenue AR pada revenue gitu kan, sebesar 87.000 ini. Tapi fiskalnya belum ngakuin apa-apa dong, masih nol, karena belum dapat cash gitu, kan cash basis. Nah, berarti ada DTL 87.000 ya. 87.000 DTL. Kenapa? Karena revenue-nya tuh sebenarnya belum bisa diakui atau income-nya harusnya belum bisa ditambah 87.000 ini. Berarti income-nya berkurang, berarti DTL. Gitu. Jadi di sini ditulis DTL.
Nah, berarti tahun sekarang 2021 nih komersilnya itu terdiri dari si penjualan total aja. Penjualan total semuanya maksudnya. Nah, kalau fiskal berarti dari si penjualan tunai, penjualan cicilan, tapi penjualan cicilan yang udah dibayar di cicilan pertama ya. Jadi makanya ini kita bagi 3 karena dia tadi bilang penjualan cicilan itu dibayarkan sebanyak 3 kali dengan jumlah yang sama. Dimulai pada tahun ini nih, tahun 2021. Berarti kita bagi 3 dan kita tambah dengan penerimaan uang yang 87.000 ini. Kenapa? Karena fiskal baru ngakuin 87.000 ini sebagai revenue itu tahun ini, karena baru dapat kasnya tahun ini gitu. Oke, kalau misalnya kalian bingung diulang-ulang aja yang perkataan aku tadi ya, diulang-ulang terus. Nah, kalau kita kurang 585 kurang 582 itu 3.000 dan itu masuk ke temporary. Berarti di sini kita masuk temporary difference penjualan minus 3.000 sebagai DTL. Kenapa minus 3.000 sebagai DTL? Karena fiskal itu pendapatannya ini kan membahas tentang revenue ya, penjualan revenue. Nah, kalau revenue-nya menurut fiskal lebih kecil, berarti kan income kita makin berkurang tuh, karena yang boleh diakui itu lebih kecil dari yang kita udah akui gitu. Berarti itu masuk DTL, karena income-nya lebih kecil gitu jadinya. Karena ini lagi ngomongnya tentang revenue ya. Gitu. Oke. Sekarang kita ke nomor 6. Nah, nomor 6 itu perusahaan melakukan pencadangan piutang tidak tertagih sebesar 2% dari penjualan. 2% dari penjualan. Kenapa ini ya? Nggak ada. 2% dari penjualan. Nah, penghapusan yang benar-benar terjadi pada tahun ini itu sebesar 4.000. Jadi yang benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi itu adalah 4.000. Nah, perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal apapun dari tahun lalu. Oke. Berarti ini kan tentang BDE. BDE berarti expense ya. Nah, expense itu yang komersil itu akan mengakui sebesar yang dicadangin, yaitu 2% dari penjualan. 2% dari penjualan yang keseluruhan tadi. Kita udah hitung. Udah 2% ini, terus dia fiskalnya berarti hanya mengakui yang aktual aja, yang 4.000 ini, yang benar-benar terjadi. Oke, setelah kita kurangin, itu ada 7.700. Karena lebih kecil fiskal, dan ini lagi ngomongin expense, berarti kalau lebih kecil fiskal, berarti kita apa? DTA dong. Karena expense yang harus diakui itu lebih kecil. Kalau expense menurun, maka income bertambah. Dan dia masuk temporary. Berarti temporary, kita masuk penghapusan piutang, dia DTA, dan tulis 7.700. Gitu. Ya, jadi kalau DTL kan mengurangi, kalau DTL menambah income. Oke, sekarang ke nomor 7. Perusahaan juga memiliki ruang kosong. Nah, dia itu akhirnya pada 1 Agustus 2021 itu perusahaan menyewakan ruang kosong tersebut kepada pihak lain dengan nilai kontrak $60.000 untuk 1 tahun. Nah, di mana perusahaan telah menerima seluruhnya pembayaran ini. Nah, karena dia itu tentang penyewaan ya, penyewaan ruang kosong, penyewaan gedung. Nah, itu berarti dia langsung masuk ke permanen. Karena dia kan ada PPh final ya. Berarti dia masuk ke sewa ruangan, langsung masukin aja semuanya 60.000 nih yang nilai kontraknya gitu. Karena dia harusnya udah masuk ke PPh final gitu. Nah, untuk mempromosikan produknya, sekarang kita ke nomor 8 lagi langsung ya. Untuk mempromosikan produknya, perusahaan itu membayar iklan untuk 450 kali. 450 kali dari 2021. Juli 2021, di mana untuk 1 kali tayang, perusahaan wajib membayar 250. Nah, dia tuh bayar semuanya nih, pas Juli 2021 dia bayar full. Nah, hingga akhir tahun 2021, iklan yang telah ditayangkan 350 kali. Nah,
Kalau menurut si komersil atau menurut perusahaan, berarti kan dia hanya mengakui yang sudah ya, yang sudah terjadi yaitu 350 kali. Itu kali 250 nih harga satu kali penayangan. Tapi kalau fiskal kan cash basis, berarti begitu dia keluarin bayar sekaligus nih, dia kan dibilang membayar sekaligus. Dia bilang membayar sekaligus, berarti 450-nya itu harus diakui. Gitu, jadi 250 langsung kali 450 keseluruhannya. Karena ya cashnya dia bilang membayar sekaligus, dan karena cash basis maka harus diakui semuanya. Kita kurangin, itu dapat 25.000 dan ini masuk ke temporary. Nah, advertising expense, biaya iklan, itu DTL. Kenapa? Karena fiskalnya itu lebih besar. Dan kita lagi ngomongin expense. Kalau expense, fiskal lebih besar, maka itu DTL. Sebesar tadi selisihnya, di 225.000 ini. Itu. Oke, setelah udah, kita masukin deh si pre-tax income. Ada 115.000 nih. Sebelum pajaknya 115.000 si pre-tax income. Habis itu permanent difference-nya kita tambah dan kurangkan ya, yang ditambah-tambah, yang kurang. Terus kita tambahin jadi 116. Nah, terus kita juga ada temporary difference pastinya. Ya, temporary difference juga kita tambah kurangkan, itu mendapatkan minus 63.633 dan kita kurangkan jadi 52367 itu sebagai taxable income atau penghasilan perusahaan atau pendapatan perusahaan yang sudah direkonsiliasi fiskal. Nah, kita tambah kurangkan yang DTA dan DTL sekarang. Nah, DTA itu cuma satu, yang 7.700. Sedangkan DTL itu ada yang 43333, ada yang 3.000, ada yang 25.000. Oke, nah income tax expense seperti biasa yang sudah dikurangkan dengan dikurang atau tambahkan dengan permanent difference, kita kalikan dengan rate-nya. Rate kita itu rate pajak kita, tax rate kita itu 25%. Terus kita kalikan aja dengan yang tadi yang pre-tax income kurang permanent difference ini. Nah, deferred tax asset berarti deferred tax asset keseluruhan kali 25. Deferred tax liability juga DTL kali 25%. Nah, terus yang income tax payable ini ya taxable income kali 25%. Oke, sama income partial juga sama kayak pembahasan kemarin, ini tinggal diambil dari pre-tax. Terus current ini diambil dari si income tax payable. Terus deferred ini DTL kurang DTA. Terus ini kita tambah ini kita masukin income tax expense ini juga boleh, atau kita tambahin ini juga sama, hasilnya 29.000 ya. 29.000 juga. Nah, ini akan mengurangi karena kan expense ya. Jadi mengurangi income. Jadilah income after income tax-nya itu 86.000. Oke, problem 5 selesai. Kalau misalnya kecepatan kalian tolong diulang-ulang sendiri ya. Kita masuk ke problem 6. Mamamuko adalah perusahaan dagang. Oke, dia tak bayar pajak, bla bla bla. Nah, pada tahun 2021 dia menghasilkan laba sebelum pajak itu 545.250.500. 545.250.500 ini berarti kalian masukkan ke pre-tax income. Sekarang kita ke nomor 1. Jumlah seluruh jenis penjualan selama 2021 adalah 75.250. Oke, penjualan total itu 75.250. Ini dia bilang. Nah, terdiri dari apa aja? Terdiri dari penjualan tunai 2/5. Terus sisanya penjualan kredit. Nah, penjualan kredit baru diterima 50%. Berarti tunai itu 2/5 kali totalnya. Terus kredit itu berarti sisanya kita kurangin aja keduanya. Nah, yang udah diterima si kredit itu baru 50% nih katanya. Ya udah berarti 50% dikali 45 150. 50% dikali 45 150. Oke, nah yang diakui komersil pastilah semuanya ya, karena mau kredit kan juga air pada revenue juga udah diakui revenue itu kan. Cuman kalau fiskal ya balik lagi karena cash basis berarti dia cuma yang tunai, yang udah ada cashnya sama yang udah dibayar yang kreditnya.
Berarti kalau kita kurangin atau kita selisihkan itu ada perbedaan sebesar 22.575. Dan ini masuk ke temporary. Ya, temporary penjualan, kalian boleh tulis gini aja penjualan. Dan dia DTL karena income yang boleh diakui sama si pajak ini lebih kecil gitu daripada si komersil. Makanya dia mengurangi income. Nah, karena mengurangi dia tandanya kurung mengurangi di temporary difference. Ya, di temporary difference. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 dia bilang travel expense lagi nih, dia kirim karyawan, bla bla bla. Dan ternyata terdapat 2 orang anak karyawan yang ikut. Nah, ini kalian ralat aja, ini bukan 550 juta, ya ini aku merahin. Jadi cuma 550.000 maksudnya ini ya, 550.000. Berarti harga tiket untuk anak itu 550.000 per orang, yang ikut 2 orang anak karyawan. Ya udah berarti 2 kali 550.000 aja. Udah. Jadi 1.100.000 dan ini permanen karena sampai kapanpun tidak boleh diakui sebagai beban menurut perpajakan. Jadi di sini dibilang biaya promosi atau biaya perjalanan juga boleh lah ya. Biaya perjalanan, biaya promosi, dia kan bilang sebenarnya melakukan promosi ya. Jadi biaya promosi juga boleh gitu. Misal 1.100.000 dan ini menambah. Kenapa? Karena ya expense ini nggak boleh diakui karena expense berkurang maka akan menambah income. Oke, sekarang ke nomor 3. Perusahaan memiliki gedung dengan harga 250 juta, ya, building ini 250 juta. Si cost-nya 250 juta nih. Kurang 1. Nah, terus dia ada depre pasti ya. Deprenya kita lihat dulu, dia dibeli dari 14 Juli 2019. Nah, dengan umur ekonomi 10 tahun. Dan nggak punya nilai sisa. Ya, dia nggak punya nilai sisa, serta disusutkan dengan double declining. Nah, menurut pajak, gedung tersebut diklasifikasikan sebagai bangunan non-permanen atau tidak permanen, dan disusutkan dengan straight line. Terus dia itu ada koreksi negatif, TTL dari periode lalu sebesar 15 juta. Ya, sebesar 15 juta dalam saldo depresiasi expense. Nah, sebenarnya kalau kalian baca ini ya, kalian pasti kaget kan kayak, loh, gimana nih ada koreksi tahun lalu, bla bla bla. Sebenarnya 15 juta ini dia tuh cuma ngasih tahu, dia tuh ada koreksi negatif atau DPL gitu. Oke, kita bikin depre sekarang. Menurut komersil, itu kan dia pakai double declining. Berarti kita harus hitung satu-satu nih per tahunnya. Karena dia kan double declining. Nah, dia belinya itu 14 Juli 2019. Nih, 14 Juli 2019. Ya. Nah, 14 Juli 2019 berarti kita langsung cari aja rate-nya. Yaitu 200% bagi 10 tahun ya. 10. Oke. Karena double declining, maka caranya berarti rate-nya kita kalikan dengan 250 juta, cost-nya dikali 6 per 12, karena dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dapatlah 25 juta. Nah, seterusnya berarti 20% kali 250 juta dikurang sama akumulatif DP-nya, bawahnya juga 20%, 250 juta, dikurang dengan akumulatif DP. Karena akumulatif DP maka dari tahun-tahun sebelumnya harus tetap dikurangi, ini 455. Kalau ini karena tadi baru cuma 25 juta berarti 25 juta aja gitu. Nah, ini tinggal perkalian biasa ya. Ini juga perkalian biasa. Nah, menurut fiskal itu berarti dia bilang bangunan tidak permanen yang disusutkan straight line. Kita lihat di sini tidak permanen itu dia 10 tahun umur manfaatnya. Berarti tinggal 250 juta bagi 10. Kita hitungnya di 2021 aja. Kenapa? Karena kan straight line. Gitu. Nah, dia bilang 25 juta. Kalau kalian mau hitung dari 2019 juga boleh sebenarnya. Oke, karena dia 25 juta, makanya kita kurangin aja sih yang paling terakhir ya.
DP expense paling kaki yaitu di 2021 atau di tahun ini dibandingkan dengan yang menurut fiskal 25 juta itu ada 11 juta. Nah, 11 juta ini itu kita masuk kemana berarti? DTL kan, karena DTA kan, karena dia itu fiskalnya itu lebih kecil. Ya, Kak. Jadi expense yang diakui si fiskal itu lebih kecil dibandingkan dengan expense yang diakui sama komersil. Tapi tadi kan dibilang ada koreksi negatif, ya. Koreksi negatif nih di periode lalu sebesar 15 juta. Ya berarti 11 juta ini meskipun dia DTA, tapi dia itu masuk ke DTL tapi minus. Ya, pembahasannya sama kayak yang minggu lalu. Ya, yang dia DTL tapi minus, maksudnya apa? Dia masuknya tetap ke DTL, tapi perlakuannya kayak DTA, yaitu dia menambah net income nih. Tapi di dalam kalangan DTL nih saat nanti dia dihitung, itu berarti nanti dia jadi pengurangnya gitu istilahnya. Makanya kita harus tahu, makanya ini penting ada informasi yang ada koreksi negatif tahun lalu biar kita tahu dia DTL apa DTA. Dan kalaupun DTA, dia itu DTA-nya perlakuannya DTA benar-benar DTA atau DTA tapi dia itu karena pengaruh DTL tahun lalu jadinya DTL tapi minus gitu. Makanya di sini ditandain DTL tapi minus. Jadi DTL masuknya tetap DTL karena kan ada koreksi negatif dari periode lalu. Tapi dia itu perlakuannya seperti DTA. Jadi dia tuh plus nih. Ini kan gak ada tanda kurungnya gitu. Oke. Sekarang ke nomor 4. Dia sumbangan nih, ada sumbangan lagi. Nah, sumbangan yang boleh masuk itu hanya yang bencana nasional. Berarti yang LIPI ini 7,5 juta ini masuk. Terus yang banjir DKI ini nggak masuk, berarti 5 juta. Ini nggak masuk ya, yang 5 juta ini. Terus sumbangan untuk bencana nasional ini juga masuk. Nah, untuk beasiswa itu juga PPh final kan. PPh final. Tuh, terus berarti yang kita keluarin yang 5 juta aja. Nih, yang sumbangan 5 juta ini. Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, perusahaan itu melakukan pencadangan piutang sebesar 3%. Berarti tentang AFDAN, tentang BDE ya. Nah, hingga akhir tahun saldo piutang itu sama dengan sisa penjualan kredit yang belum lunas. Dia kan 3% dari saldo piutang. Nah, saldo piutangnya dari mana? Saldo piutang itu sama dengan sisa penjualan kredit yang belum lunas. Nah, saldo awal di sisi kredit AFD itu 250.000 dan piutang telah dihapus 100.000. Nah, berarti AFDA-nya itu kan tadi yang sisanya kalau kita kurangin itu kan sisanya kan berarti kita kurangin ya yang 45.150 kurang 22575. Habis itu kita kalikan dengan 3%. Karena dia bilang tadi 3%. Habis itu dapat 677.250. Nah, saldo awal di debit tadi ada 250.000. Maka kalau kita kurangin kan jadi 427.250. Ini apa sih? Maksudnya saldo awalnya ini segini nih. Ya, saldo awalnya segini. Nah, saldo akhirnya segini. Berarti ada penambahan berapa gitu istilahnya ya. Jadi saldo awalnya segini, saldo akhirnya segini. Ada penambahan berapa? Ada penambahan 427.250. Nah, ini yang akan diakui sama perusahaan. Cuman kalau fiskal kan hanya mengakui yang benar-benar terhapus nih. Nah, piutang yang benar-benar terhapus itu 100.000. Berarti dia 527.250 kan kita tambahin. Jadi 527.250. Nih, 527.250. Untuk kalau mau cara yang panjang kayak begini. Ini tadi kita hitung dulu 3%-nya kurang ini kita tambah dengan 100.000. Gitu. Nah, udah yang beban penghapusan piutang ini kenapa masuk DTA juga karena yang menurut fiskal kan lebih kecil. Gitu. Oke.
sekarang kita masuk ke nomor 6. Pada 29 Agustus 2021, perusahaan membayar 12 juta nih untuk premi asuransi. Berarti insurance expense, nah dia bukan insurance expense ya, prepaid insurance berarti ya harusnya. Prepaid insurance. Nah, habis itu berarti komersil dia hanya mengakui yang udah terjadi di tahun ini. Kan dari 29 Agustus, berarti dari September kan, Agustusnya udah nggak boleh dihitung, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan per 24, karena dia bilang kan 2 tahun nih preminya. Berarti 12 juta kali 4 per 24. Nah, kalau fiskal berarti ngakuin semua. Begitu uangnya keluar 12 juta ya diakui 12 juta, 12 jutanya. Dan kita bandingin berarti ada 10 juta selisihnya. Dan karena lebih gede, ini kan pembayaran ya. Kalau pembayaran berarti expense, hitungannya karena expense fiskal lebih gede, berarti nanti dia DTL. Dia masuk temporary, asuransi, dia masuk ke DTL, 10 juta. Oke, sekarang nomor 7, selain usaha dagang, perusahaan juga ada penyewaan nih, 6 juta ya, 6 juta penyewaan kendaraan, 6 juta untuk jangka waktu 1 semester. Nah, dia itu sewanya dari Oktober 2021. Berarti kalau perusahaan ya akuinnya baru setengah semester kan dari Oktober, November, Desember, 3 bulan. 1 semester kan 6 bulan ya, berarti 3/6 kita kalikan dengan jumlah 6 jutanya. Sedangkan kalau fiskal akan mengakui semuanya, si 6 jutanya. Berarti revenue kalau lebih besar fiskal berarti kan DTA sebesar 3 juta. Ya, pendapatan sewa, DTA sebesar 3 juta karena dia revenue si fiskalnya lebih besar gitu. Dan dia temporary. Oke, nomor 8, Mamamuko ya, perusahaan yang sedang kita rekon ini. Itu dia memutuskan untuk berinvestasi pada deposito berjangka. Deposito berjangka itu udah erat kaitannya dengan permanen dan dia PPh final. Nah, itu kita langsung hitung aja, berarti kita nggak usah bandingin berapa komersial, berapa fiskal, kita langsung hitung aja 6 juta kali 3%. Karena dia kan dari 14 Januari 2021 ya, berarti 1 tahun. Dan jangan terpengaruh sama 2 tahunnya ya, nanti kalian kali 12 per 24 gitu, jangan ya, karena rate bunga itu kan selalu dalam 1 tahun gitu. Nah, 180.000 ini kita akan masukkan ke permanent difference, dan karena dia pendapatan dan tidak boleh diakui si pendapatannya, makanya kita akan mengurangi si income gitu, karena kan pendapatan gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Perusahaan itu memiliki 5 buah peralatan. Oke, equipment. Nah, kita DP lagi nih pasti nih. Oke, 5 buah peralatan, satunya 500.000, berarti kalau 5, 2.500.000, dan dia tuh disusutin straight line, umur manfaat 5 tahun. Nah, peralatan dibeli 26 Juni 2019. Namun secara pajak itu disusutkannya selama 4 tahun. Oke, berarti kita hitung dua-duanya dari 2019 sampai 2021. Kenapa? Karena kita pengen tahu dia tuh DTA atau DTL gitu tahun-tahun sebelumnya. Oke, berarti kalau di 2019 berarti tinggal 2.500.000 dibagi 4 ya. Dibagi 4 yang menurut fiskal, dibagi 4 dikali 7 per 12, karena dari 26 Juni, Juninya tetap dihitung, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau yang menurut perusahaan, berarti kali 6 per 12. Dan umur manfaatnya 5. Dan ini 5 tahun. Ini 4 tahun. Nah, dia dari 26 Juni, berarti Juninya nggak dihitung, makanya dia 6 per 12. Nah, selanjutnya ya udah tinggal 2.500.000 bagi 4, 2.500.000 bagi 4 juga. Ini juga 2.500.000 bagi 5 gitu. Karena kan udah 1 tahun 1 tahun. Nah, kalau kita lihat ini semuanya DTL ya, karena
fiskal lebih besar semua nih, expense-nya, fiskal lebih besar semua. Karena seragaman semua DTL, ya udah DTL berarti 125.000. Ini kita kan perlunya yang terakhir ya, 625 kurang 500.000 itu 125.000. Dan karena ini bedanya sama yang tadi apa? Karena yang sebelumnya tadi DTL, tapi tahun ininya DTA. Makanya ini jadinya DTL tapi minus. Tapi kalau di yang sekarang, ini semuanya seragam nih, DTL semua. Ya udah berarti DTL 125.000. Gitu. Itu bedanya sama yang tadi. Makanya kita harus tahu periode sebelumnya itu DTL apa DTA gitu. Nah, yang nomor 10. Perusahaan memberikan garansi berarti warranty expense. Nah, dia bilang garansi yang diestimasi itu 20% dari total penjualan. Berarti estimasi 20% dari total penjualan, kita kali aja 20% dengan total penjualan tadi, ada 75.250. Jadi 15.050. Nah, dia bilang ternyata yang diklaim pelanggan atau aktualnya itu hanya 50% dari yang diestimasi. Ingat, kita harus perhatikan dari yang diestimasi ya. Kalau kalian misalnya pakai asumsi yang tadi di atas, terus kalian cepat-cepat nih ngerjainnya, oh 20%, oh 50%, berarti nggak usah dikoreksi nih, karena ini lebih gede yang aktualnya. Ya, itu totally wrong, karena dia bilang 50% dari yang diestimasi. Berarti dari 20% ini, cuma 50%. Bukan 50% dari total penjualan ya, tapi 50% dari yang diestimasi. Makanya di sini aku tulis, perhatikan dia persennya dari mana. Jangan langsung kayak, oh 50% nih lebih gede nih, terus nggak usah koreksi gitu, jangan gitu. Karena 50% dari yang diestimasi, berarti 50% kalian tadi kita udah dapat. Nah, itu ada beda 7525 dan dia temporary. Dan karena yang aktualnya itu lebih kecil, berarti expense yang diakui pajak itu lebih kecil, dia akan masuk DTA sebesar 7525. Oke, tarif pajak yang berlaku 25%. Ini kita akan masuk aja ke sininya. Berarti income tax expense sama dari sini, pre-tax income pulang permanen, habis itu deferred tax. Ini kita tambah kurangin dulu si DTA-nya, kita jumlahin semua. Nah, untuk DTL berarti ini kan nanti si yang mana nih? Yang merah ini itu akan mengurangi. Ini kenapa ditambah? Karena ini kan emang dia kan plus, tapi yang lainnya kan teman-temannya dalam kurung semua nih, selisih semua. Tapi dia plus sendiri. Berarti dia nanti akan mengurangi jumlah DTL-nya gitu. Makanya namanya DTL minus. Oke. Ya, ini aku nggak usah jelasin ya. Ini pokoknya kalian tambah kurangin aja. Ini kalian kurangin. Ini juga kalian jumlahin. Ini kalian tambah kurangin gitu deh. Ya, penjelasannya sama kayak yang tadi. Ini juga kalian jumlahin. Income tax expense juga sama. Ini dari sini. Kali sama tax rate-nya jangan lupa ya. Kali tax rate-nya 25%. Nah, DTA juga dari DTA ke 25%. Income tax payable dari taxable income ke 25%. DTL kali 25%. Ininya juga sama, ininya dari sini, dari pre-tax income. Terus current-nya ini dari sini, dari income tax payable. Deferred-nya DTL kurang DTA. Ininya bisa ngambil dari sini, atau kalau kalian tambahin keduanya ini juga sama ya, 137792625 juga. Nah, terus ini juga tinggal kalian kurangin. Jadi 407, 457, 875 gitu. Oke, udah semua deh. Kalau misalkan kecepatan ya karena ini di YouTube ya kalian ya tolong jangan komentar kecepatan lagi karena sebenarnya kan kalian bisa akalin dengan ulang-ulang terus ya gitu. Oke, nah ini aku udah sedetail mungkin usahain untuk jelasinnya, jadi kalian tinggal lihat nanti di filenya kalau kurang jelas juga. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.